Selamat datang di dalam channel Magnify Edu dengan tema History. Nah, di channel Magnify Edu ini kita akan belajar banyak hal, tidak hanya sejarah, namun juga belajar tentang hal-hal lainnya. Bisa tentang biologi dan sains lainnya. Oke, jadi pada saat ini, dalam topik pertama kita akan bahas mengenai history atau apa itu sejarah. Nah, pertama kita akan bahas mengenai ini topik pembahasannya. Pertama ada definisi sejarah, ciri-ciri sejarah, ruang lingkup sejarah, konsep waktu dalam sejarah, dan sudut pandang sejarah atau cara pandang sejarah. Nah, sekarang kalau ditanya nih, apa sih definisi sejarah? Definisi sejarah itu ada kaitannya nih dengan etimologinya. Nah, etimologinya itu adalah asal kata. Nah, sejarah sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon kayu. Nah, kenapa pohon kayu? Karena dalam kebudayaan tersebut atau dalam kebudayaan Arab kita mengenal adanya pohon silsilah keluarga yang pula dikenal dalam kebudayaan lainnya di dunia. Semisal dalam kebudayaan Indonesia, ada dalam kebudayaan suku Batak yaitu melalui Tarombo. Nah, itu adalah salah satu bentuk sejarah karena kita bisa mengetahui siapa nenek moyang kita melalui silsilah keluarga. Nah, itulah mengkaitkan sejarah dengan kaitan atau etimologi kata sejarah tuh. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, history, sejarah itu berarti berasal dari kata Yunani historia atau istor, yang berarti orang pintar atau terpelajar. Kemudian berkembang menjadi historia yang berarti narasi atau catatan. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi dia terpelajar karena mempelajari catatan. Nah, kalau secara keilmuan bisa kita simpulkan sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa dan perkembangan yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang kita harus tahu nih ciri-ciri sejarah apa. Pertama, itu unik ya. Di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa pohonnya berbentuk unik. Bahwa sejarah itu hanya terjadi sekali dan tidak mungkin terulang secara sempurna belak-belakan. Walaupun ada pengulangan dalam sejarah yang nanti akan dalam konsep waktu dalam sejarah, namun tidak mungkin sama persis karena waktunya pun sudah berbeda. Kemudian kedua, penting karena peristiwa yang tercatat dalam sejarah pasti punya peranan tertentu dalam perkembangan manusia. Dalam skala kecil maupun skala besar pasti punya pengaruh. Tidak mungkin dia tidak punya pengaruh karena sejarah mencatat tentang kehidupan manusia yang paling utamanya karena dalam sejarah ada tiga unsur paling penting, manusia, ruang, dan waktu. Kemudian yang ketiga, abadi. Peristiwa tidak akan berubah. Jadi kalau sudah terjadi tidak mungkin berubah karena sudah di masa lampau. Dan sejarah seharusnya bisa konsisten dalam mencatat suatu hal. Walaupun walaupun ada dalam beberapa sudut pandang yang berbeda, tapi gagasan pokoknya pasti sama. Itulah sejarah. Bahwasannya report itu pasti tidak akan berubah secara mutlak atau secara prinsip dasarnya tidak mungkin berubah benar-benar. Tetapi bisa nggak kita bilang sejarah walaupun ada perbedaan sedikit? Bisa. Dalam beberapa kasus di Indonesia, kita bisa melihat dalam reportase banyak terjadi perbedaan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Tapi eh, secara garis besar itu benar. Secara garis besar itu sama. Disitulah uniknya sejarah karena dia abadi. Peristiwanya tidak mungkin berubah. Nah, kemudian peranan dan fungsi sejarah. Pertama sebagai peristiwa, artinya sejarah menyampaikan peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan karangan, bukan dongeng. Sebagai seni, sejarah dapat dijadikan sebagai bentuk seni yang mengedepankan keindahan dan juga keterampilan dalam menulis. Ya karena sejarah itu tidak ditulis secara sembarangan dan bisa kita kemukakan dalam bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat, dalam bentuk pewayangan atau apa segala macam. Tapi sejarah dapat disampaikan baik secara apapun dan terutama sebagai bentuk seni. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Artinya dia sudah menjadi disiplin ilmu, kita bisa terapkan dan kita perlu keterampilan untuk menguasai sejarah ini. Kita perlu memahami prinsip-prinsip sejarah. Dan kemudian sejarah sebagai kisah. Artinya dia biasanya disampaikan secara naratif dan kronologis. Karena sejarah harus menyampaikan kisah tentang satu peristiwa tertentu. Nah, kemudian konsep waktu dalam sejarah. Waktu itu pertama ada pengembangan. Artinya dia akan berkembang dari kebiasaan satu menjadi kebiasaan yang lain. Semisal nih, kebiasaan masyarakat dari mulai yang agraris atau misalnya contoh kebiasaan masyarakat yang belum terurbanisasi menjadi urbanisasi. Itu perkembangan. Karena masyarakat tidak berubah secara mutlak, tapi masyarakat mengalami perubahan yang
menuju kepada bentuk yang lain, tetapi tetap unsurnya sama. Kemudian kesinambungan, dia melanjutkan apa yang terjadi di dahulu kala atau kebiasaan dahulu kala. Semisal nih, dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia kita mengenal calistung, baca tulis hitung. Itu adalah bentuk kesinambungan. Kemudian ada pengulangan. Peristiwa itu terjadi pada pola yang sama. Semisal di tahun 1980 terjadi banjir di Jakarta. Di tahun 2023 terjadi banjir pula di Jakarta. Itu pengulangan karena polanya sama. Kemudian perubahan. Ini pergantian yang mutlak. Semisal Indonesia pada setelah kejadian G30 SPKI, masyarakat memiliki perubahan pandangan terhadap ideologi komunisme dan akhirnya terjadi pertentangan besar-besaran terhadap komunisme. Itu perubahan karena masyarakat tadinya bisa saya masih kooperatif, tapi sudah tidak kooperatif lagi semenjak peristiwa kelam G30 SPKI. Itulah konsep waktu dalam sejarah. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara berpikir. Cara berpikir dalam sejarah itu terbagi jadi dua, diakronik dan sinkronik. Kalau diakronik itu bersifatnya kronologis, jadi kita butuh periodisasi, ya. Jadi dia luas dalam waktunya tapi sempit dalam ruangnya. Maksudnya gimana? Bukan berarti kita membahasnya kecil, bukan. Tapi adalah fokus kita pada waktunya. Nah, kalau secara etimologi diakronik ini berarti dia dalam bahasa Yunani yang berarti melintasi dan kronos yang artinya waktu. Waktu yang terdiri atas detik dan segala macamnya. Ya kronos waktu. Maka berpikir diakronik berarti berpikir menurut waktu yang terjadi pada suatu ruang. Dengan demikian, maka luas waktu tapi sempit ruang. Semisal, sejarah Indonesia periodenya pertama itu ada prasejarah. Itu tidak masuk sejarah sih, tapi itu pembukaan. Kemudian kedua, ada masa Hindu-Buddha gitu ya. Kemudian masuk masa masuknya Islam. Kemudian masuknya masa kolonialisme, kemudian masuk kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi, kemudian masuk ke Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi hingga sekarang. Itu adalah periode sejarah Indonesia. Kemudian kronologi pembacaan proklamasi Indonesia pada tanggal sekian ini, pada tanggal sekian ini, pada tanggal sekian itu. Itu ada cara berpikir diakronik. Jadi waktunya itu yang kita telaah peristiwa-peristiwanya, bukan peristiwa-peristiwa dalam satu waktu atau dalam satu lingkup gitu. Kalau peristiwa-peristiwa dalam satu waktu satu lingkup, kita masuk dalam cara berpikir sinkronik. Dan ini biasanya dilibatkan atau dimasukkan dalam pemikiran ilmu sejarah, ilmu ekonomi. Jadi dia melihat peristiwa itu bukan hanya waktunya saja, ya, tapi dia melihat peristiwa itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan ekonominya, sosialnya gitu ya dalam sosiologi, geografinya, sejarahnya semua dilihat. Cara pindingnya universal, cara pandangnya universal gitu ya. Semisal nih, hasil konferensi meja buntar pada pihak Indonesia ini bukan berbicara tentang waktu, ini berbicara tentang hasil. Maka kalau hasil konferensi ini berarti sejarahnya, PPKN-nya, ya nanti kalau masuk dalam PPKN, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini masuk geografinya. Ini masuk ke dalam geografinya, bisa masuk ke ekonominya untuk melanjutkan gimana cara ini bisa diolah, diuangkan, dibuat jadi kekayaan. Ini bisa masuk ke sosiologinya untuk mata pencaharian masyarakat di situ dan bagaimana kebudayaan masyarakat mengikuti kekayaan alam yang ada. Ini bisa sejarahnya, sejarah bagaimana orang bisa menemukan itu. Maka itulah cara berpikir sejarah ada dua, yaitu diakronik dan sinkronik. Dan secara etimologis, sinkronik itu berarti dilakukan dalam waktu. Sin, dengan. Kronos, waktu. Gitu artinya. Nah, itu saja pembukaan untuk ilmu sejarah. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat tinggal. Bertemu lagi. Nanti kita akan ketemu dalam video selanjutnya.